guys, selamat datang di podcast GKK Berawal kita. dari kata. Ya, bentar, jangan guys deh, mainstream banget Jel. Berarti kalau bukan guys kita manggil penonton kita apa dong? Gimana kalau kita manggil pendengar-pendengar dan penonton kita sobat kata? Sobat kata. Iya. Oh, soalnya kan berawal dari kata nih, jadi Iya. mereka adalah sobat kata dan sobat kita juga ya. Iya betul. Oh, boleh. Oke. Kalau gitu kita juga perkenalin diri dulu kali ya. Ya boleh. Oke, gua Jo dan Gue Angel. Nah, kita mungkin memang nggak terkenal nih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita di sini mau memperkenalkan podcast Gereja Kristus Ketapang, Iya. yaitu berawal dari Dari kata. kata. Karena semua kisah berawal dari dari kata. kata. Mantap Dan banget khusus banget untuk episode perdana ini kita punya topik tentang masa depan lo bakal hancur atau makmur. yang pasti ini pas banget ya buat generasi Z dan anak-anak remaja zaman sekarang Jel. Bener banget. Dan dimana mereka juga dari question box di Instagram kita kemarin banyak banget tuh yang ngerasa masa depannya kayak susah gitu. Banyak yang ngerasa bingung, Banyak khawatir. keraguan. Iya, buat ngerancang masa depan mereka. Iya, pasti sih ya, wajar sih ya, masih di usia remaja, gue juga merasa masih bimbang banget sih ya, bimbung, agak ini salah ngomong. Iya. Nah kalau gitu, berarti kita punya narasumber yang gokil sama kece banget nih ya, Betul yang banget. yang relevan sama topik kita. Iya. Dan narasumber yang kece-kece kita udah ada hadir sekarang yaitu Koreza dan Ariela. Hai, mantap banget. Dan FYI buat sobat kata, Koreza ini adalah musisi yang udah berkolaborasi dengan musisi-musisi papan atas kayak Rizky Febrian, Adera, dan Barsena, Iya. gokil hebat banget. banget. Nah kalau ada lagi nih narasumber kita satu lagi, kebetulan dia adalah salah satu jemaat di Gereja Kristus Ketapang. Nah namanya Ariela Kalista, dia udah dulu sering main iklan, main sinetron, dan juga ada sampai main film layar lebar. Iya, Mantep nih. Oke, jadi gue mau nanya-nanya dulu nih ke Koreza nih. Gue dengar-dengar itu lu kok dari SMP dulu udah terobsesi banget sama musik nih. Wih, terobsesi. Terutama di musik bass. Nah kira-kira kapan sih lu mulai suka sama musik itu? Mulai jatuh cinta sama musik itu kok? Awalnya tuh gue main musik tuh dari SD ya. Biasa main gitar-gitaran doang lah. Jadi waktu itu beli gitar, belajar sebentar, cuman bisa doang. Itu juga paling ya kunci C doang atau misalnya ya yang gampang-gampang. Terus belajarnya dari buku-buku chord lagu gitu-gitu buku kan. belum ada internet. Iya, terus kemudian SMP kalau nggak salah di kelas 2 itu memberanikan diri masuk ekskul band. Kelas 2 atau kelas 1 ya, Jar? Ya, kelas 2. Kelas 2 itu memberanikan diri masuk ekskul band. Kebetulan juga itu teman-teman sepermainan juga kan. Nah, tapi di ekskul band itu kalian tau lah, gitar tuh mainstream banget, piano, terus semua orang mau jadi main drum. Yang nggak ada apa? Iya. Jadi rata-rata tuh basis-basis tuh biasa yang biasa main gitar, terus tiba-tiba nggak ada basis nih, ya udah gue aja yang main bass. Biasa gitu. Nah udah mulai dari situ tuh mulai kayak seru juga ya main ini, terus kayak mulai pelayanan juga kan di situ bareng teman-teman juga, dari teman-teman dari SMP juga, dari ekskul band itu kita malah setim itu juga pelayanan. Jadi emang awalnya itu gara-gara satu tim itu kompak bareng lah, istilah katanya, nggak ada yang pecah, kayak misalnya semuanya pelayanan bareng, semua bareng, jadi kemana-mana bareng gitu loh. Terus mulai juga kayak lomba-lomba band, terus beranjak ke SMA juga kita di pelayanan di GKK juga, gitu, di direct juga sama senior-senior. Nah mungkin dari situ aku kayak merasa kayak seru juga main musik. Nah juga sebenarnya kalau biasa kan di luar itu orang tua agak menentang kan, kayak ambil yang majornya hobi, istilah kata mereka tuh hobi lah. Ya kenapa, itu mah hobi aja, nggak usah dijadiin pekerjaan gitu. Untungnya orang tua itu sempet emang ngehandle musik juga di sebuah gereja, jadi dia tahu gimana lingkungan musik, apakah bisa berkembang ataukah bisa ada masa depan atau gimana. Nah dari situ dapat akses orang tua juga, jadi mungkin awalnya emang kalau dari aku sih nggak seberat
kalau teman-teman musisi lain tuh banyak banget sampai ada perdebatan sama orang tua, mungkin ada yang, tapi emang wajar lah kalau secara zaman kan beda banget orang tua sama kita kan. Kalau kita mungkin agak lebih open minded dan kayak ya sekarang semua pekerjaan pun ada, even fotografer pun banyak yang jadi sukses banget gitu loh. Bahkan kalau buat orang zaman dulu mah kayak ngapain fotografer hobi aja buat foto-foto doang gitu. Bahkan sekarang bisa jadi penghasilan utama. Nah, awalnya sih belajar dari situ, terus ya mematangkan diri. Ya udah, karena udah dapat support orang tua juga. Tadinya aku ya ada beberapa opsi, cuman akhirnya kenapa mutusin musik itu ya karena support orang tua juga kuat. Kayak ambil yang kayak apa yang kita sukai gitu loh. Jangan sampai salah step 1 kita tuh sengsara agak lama gitu. Misalnya kayak ya emang yang lu suka lu ambil gitu. Jadi nah dari situ ya mungkin sering berjalan waktu ya memutuskan ya untuk musik gitu. Berarti Koko termasuk beruntung ya. Ya, Di-support tergolong sama orang tua. termasuk Banyak beruntung tuh banget. anak yang mau misalnya ke musik atau passion di mana orang tuanya kayak beda pendapat. Kamu tuh enaknya di sini, bagusnya di sini. Zaman kita tuh yang masih di accept itu untuk kita kan ya nggak tua-tua banget sih, angka 94 lah ya. Iya masih. Yang masih di accept itu untuk seni dan jasa itu desain paling ya. Orang kalau ambil desain tuh masih kayak disupport orang tua. Keren itu keren. Maksudnya kayak bidang yang lain tuh masih dianggap Dipandang hobi sebelah mata gitu lah. gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau Ari nih, gue juga ada dengar dari dulu kecil, dari TK, dari SD itu lu udah ekspresif banget, udah banyak gaya lah. Kayak kalau foto bisa miring gitu. Ya ampun. Gue juga ada bukti fotonya nih. Apaan tuh? Nih buat bukti, siapa tahu lu lupa nih. Astaga. Boleh dilihat nih. Ya ampun. Coba nih bisa ceritain nih, emang apakah dari dulu dunia hiburan entertainment itu mendarah daging di diri lu? Mendarah daging Iya. ya. Sebenarnya sih waktu itu nggak dari TK juga ya kalau main di entertainment iya. ya. Itu mulainya dari kelas 3 SD. Nah itu tuh sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada kepikiran pengen masuk ke dunia entertainment gitu. Cuman emang suka kayak misalkan fashion show di sekolah kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu. Baju-baju adat. Iya bener kan. Apalagi kan dulu juga sering tuh di sekolah. Terus habis itu juga karena kayak ketemu agensi di WC mall gitu, di toilet kan, ketemu di sana. Di WC. Terus dia bilang, anaknya mau nggak ikut iklan gitu katanya. Di toilet. Iya, terus habisnya dipikir kan bohong kan. Ya udah, akhirnya ya tapi coba aja deh, kasih kartu nama juga kan. Akhirnya coba tuh, pas coba pertama awalnya emang nggak dapet kan. Terus habis itu selama pas datang tuh ada yang nawarin juga, nih mau nggak nih kasih kontak. Akhirnya mulailah ikut iklan, terus habis itu ikut main sinetron. Kadang kalau ada kesempatan dikasih gitu kan. Terus paling kalau sekarang sih jadinya masuk ke ini namanya idol group. Gitu. Sekarang lagi di bagian situ sih kayak Berarti gitu. awal mulanya tuh kayak hoki ya, dapat ketemu Iya, orang. awalnya tuh sebenarnya kayak nggak ada ini sih. Cuman emang kan orangnya agak ekstrovert juga sih. Jadi kalau kayak gitu ya masih nggak apa-apa gitu ngikut gituan. Terus jadinya sekarang sih seneng juga kan karena aku pikir juga kan bisa mencari uang pas lagi kuliah Ya, gitu. bisa hidup mandiri juga Bisa hidup jadinya mandiri. dari umur segini. Begitu. Berarti untungnya lu enjoy juga kan sama proses Enjoy, lu. iya. Oh, Gitu. Oke, sip. Menarik. Oke, dan sekarang kita ada hadiah ya buat mereka. Benar. Iya. Astaga. Hadiah misteri nih. Kita ada siapin ada kado Yoi. Apa nih? buat Koreza dan Ariela. Nih, Iya. boleh dibuka kok. Ya, mungkin Koreza dulu yang buka Iya. nanti oke. Mungkin dari Iya, buka barang aja. ini bisa mengingatkan, bisa sharing nih. Jadi lihat tuh fotonya. Iya. Gimana itu? Itu ada berapa? Yang itu yang Di persegi. situ ada Kayak gini. Jadi dari yang gue dengar nih bass ini ada bass yang punya makna banget buat Koreza. Ingat gak kok? Tuh. Emang aku pernah foto kayak gini. Itu dapat foto dari mana ini? Ada aja intelijen Nah, gitu. iya, ini kalau diceritain ini bass pertama gua. Oh. Waktu itu apa ya? Ya karena masih baru belajar. Jadi istilah katanya pasti kan kalau orang tua juga takut nggak ini kan. Pasti belinya cari yang price-nya paling murah-murah. paling murah-murah dulu lah. Jadi ini kalau salah dulu
dan juga kayaknya diskon deh. Udah murah diskon lagi. Ya tapi bass ini ya sejarah lah, ini istilah kata bass pertama gua itu dipakai ya sering banget dipakai pelayanan dulu kan dari SMP. Ini ya justru ini bass pertama yang dipunyai pas SMP itu, yang pas masuk ekskul band itu nggak lama. Untuk latihan kan awal kalau pakai gitar doang kan beda kan feelnya. Iya. Akhirnya beli bass ini, terus kemudian sampai sekarang kayak masih ada deh bassnya. Oh, masih ada. Iya. Oh, berarti bass ini yang bikin Koko passionate gitu ya di bidang musik. Iya, ini Terutama di main awal bass. mulainya ini. Emang seberapa bermaknanya sih kok bass ini sampai bisa kayak nganter Koko sampai sekarang yang udah ada job musik. Sebenarnya di mana-mana. bermakna itu bukan di alatnya, tapi gimana Ceritanya ya. Iya, ya bukan ya maksudnya untuk kita itu biasakan untuk jangan terpaku pada alat, karena kalau paku pada alat ketika kalau alat baru terus kita nggak punya, kita akan passion kita turun. Jadi intinya ya dari diri kita sendiri, gimana kayak emang menyukainya itu alat istilah katanya penunjang aja. Ya nanti sometimes di upgrade ya puji Tuhan gitu. Berarti yang penting passion di diri Passion kita dulu diri ya, kita sendiri niatnya. sih. Niat. Emang karena banyak tuh juga pemusik-pemusik yang minder sih kalau nggak ada alat-alat musik yang bagus. Iya, itu yang aku gak suka sekarang. Aku sempat termakan sih yang namanya bass-bass butik, instrumen-instrumen yang mahal sempat punya. Terus pada belakangan 2 tahun 3 tahun ini kayak aku kayak ya intinya bukan di situ. Kayak beberapa alat musik juga nggak perlu yang sampai sebagaimana mahal juga untuk menunjang, intinya kan di diri kitanya itu. Bener. Permainan kita, kulikan kita, tanggung jawab kita pada sama kerjaan gitu. Kalau alatnya bagus tapi orang yang nggak tanggung jawab juga percuma kan. Iya, betul banget. Tapi sebenarnya alat itu kan juga bisa support kita kan. Jadi misalnya alat bass yang harganya 1 juta sama yang harganya mungkin belasan sama puluhan juta. Pasti kan kualitas kan beda kan. Di kualitas itu juga bisa menunjang kita dalam berkarya gitu kan. Gimana kok? Nah, sama kayak halnya apa ya? Gue bingung. Bentar ya. Selamat mengedit. Nggak, kalau gue tuh sama kayak gini. Halnya kayak handphone sebenarnya. Tujuan handphone tuh apa? Intinya komunikasi. Ya sisanya itu nilai plus. Tetap tujuan utama komunikasi, sama seperti instrumen bass, tujuannya sebenarnya ya bass, sisanya itu plusnya. Tapi kalau bass itu lu nggak maksimalin juga nggak akan maksimal. Sama kayak handphone, kalau lu punya buat komunikasi tapi lu nggak pakai komunikasi, itu nggak akan maksimal. Sebenarnya gue lebih ke itu sih. Alat itu ya penunjang. Ya kalau misalnya emang mahal pasti ada plusnya, tapi kalau lu nggak bisa maksimalin itu juga sama aja bohong gitu. Berarti yang Koko lakukan tuh bass dengan alat yang ada, Koko maksimalin sebisa mungkin. Nggak kira bisa sampai sekarang gini. Iya, benar. Bener. Balik lagi ke diri kita sendiri ya, gimana kita mau nggak maunya memaksimalkan apa yang udah dikasih ke kita. Iya benar banget. Kayak sekarang boleh nih, Ari buka nih. Aduh, apa nih sini? Silakan dibuka Ariel. Astaga. Gimana nih? Ini foto pas lagi graduation SMA ya. Iya. Punya kesan apa foto ini gitu? Oke, kalau misalkan di foto ini tuh di masa aku tuh punya titik di mana tuh gue habis ini mau ngapain ya gitu. Di sini tuh kan aku kan sebelumnya emang udah sering pelayanan juga gitu kan awalnya. Terus aku mau masuk ke idol group ini nih yang sekarang aku lagi jalanin gitu. Nah, di titik ini tuh aku tuh kayak bingung, aku harus ngambil gak idol group ini gitu, masuk ke sini gitu, karena kan adek aku udah masuk duluan gitu kan, aku ngeliat itu sibuk banget. Jadi aku pikir wah kalau misalkan kayak gini gue nggak bisa pelayanan dong jadinya kayak gitu. Jadi kayak agak pergolakan hati gitu. Bingung nih, sampai aku tuh pernah ngomong gitu kan ke Tuhan, kalau memang Tuhan kasih aku masuk ke idol group ini, berarti tandanya Tuhan tuh nggak kasih aku pelayanan. Bahkan aku sampai ngomong gitu karena aku tahu saking sibuknya gitu. Dan aku juga sebenarnya bingung gitu, satu sisi tuh memang sebenarnya mama papa aku yang suruh aku masuk idol group ini gitu kan. Jadi satu sisi juga aku pengen pelayanan juga gitu, tapi aku pikir kan kayaknya nggak bisa deh, maksudnya terlalu harus dibagi dua kayak gini gitu kan, ntar apalagi sibuk terus di sana gitu kan. Terus habis itu akhirnya aku tetap daftar
dengan beranggapan gitu, oke kalau misalnya Tuhan kasih gue masuk berarti gue nggak ambil pelayanan, gue nggak Iya. bisa pelayanan lagi gitu, kayak gitu. Akhirnya masuk dan ternyata keterima. Syok juga di situ Iya. kan, karena kan kayak kenapa Tuhan gitu, pasti kan Tuhan maunya gue pelayanan Iya, gitu. iya. Kayak mikirnya gitu, karena kan awalnya juga sempat optimis, mungkin berarti gue nggak kepilih nih karena kan Tuhan pasti maunya gue pelayanan gitu kan. Ternyata diterima gitu, sempat bingung gitu kan, terus gimana ya mau pelayanan atau enggak ya gitu. Nah akhirnya gak apa-apa deh gue coba pelayanan gitu kan, pelayanan lah coba. Awalnya tuh sempet pernah bentrok gitu kan, dan aku tuh harus datang ke sana gitu, jadi kayak bener-bener harus datang ke sana yang kayak gitulah istilahnya, Kesana. harus ke tempat idol group Oh, ini. iya. Aku ada kayak acara gitu mendadak, aku disuruh datang gitu. Terus akhirnya aku bener-bener di situ bingung banget gitu kan. Di hari pelayanan Di ya. harinya pelayanan gitu. Terus akhirnya aku bilang ke mama papa, gimana nih, aku sampai nangis-nangis waktu itu, aku mau pelayanan gitu. Aku udah bilang, sedangkan yang ini tuh bener-bener gak bisa diganggu gugat gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, kamu coba minta cari ganti di pelayanan, dia bilang gitu. Kamu ikutin ini dulu gitu. Itu udah bener-bener sampai kayak, Tuhan kenapa nih, aku udah bener-bener ini istilahnya ini itikat baik mau pelayanan gitu kan. Tapi kenapa Tuhan kasih aku nggak pelayanan gitu. Ternyata ya seiring berjalannya waktu, terus habis itu aku akhirnya juga tetap bisa pelayanan juga gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak Tuhan tuh bukannya ngasih aku, kalau misalnya aku masuk idol group ini aku nggak boleh pelayanan, tapi Tuhan tetap kasih aku tuh bisa dua-duanya kayak gitu. Sekarang tuh kayak lebih Tuhan bilang, lu walaupun lu masuk idol group ini, lu tuh tetap bisa pelayanan asal ya lu bisa bagi waktu aja gitu. Jadi itu waktu pas foto ini tuh di masa-masa tuh lagi bener-bener berat, aduh bingung banget mau masuk atau enggak gitu, karena kan bingung juga gitu. Satu sisi di sini kan juga lumayan gitu kan di idol group ini gitu kan, aku bisa punya bisa punya pekerjaan sendiri, cari uang sendiri gitu kan, dan lumayan juga membantu buat kayak udah aku kan sambil kuliah sambil bisa kerja kayak gitu kan. Dan dia tuh bagusnya nggak ganggu jadwal kuliah gitu, jadi dia selalu setelah kuliah gitu. Ya kayak gitu. Tapi untungnya menariknya nih ya yang gue dapat, bahwa di setiap hidup lu walaupun mungkin gak terasa, tapi untungnya di saat itu lu bisa merasakan kebaikan Tuhan, dimana Tuhan tetap ngasih lu pelayanan, bersyukur sama dia, dan sekaligus jalan untuk lu menuju masa depan lu. Iya, dan benar. juga ada support orang tua juga, Benar. benar-benar teman-teman lu yang Gitu juga sih. mungkin support lu. Makanya waktu kita ada tantangan sebenarnya itu Tuhan sebenarnya udah siapin jalannya ya Udah untuk ke masa depan kita. Yang penting yang tadi juga Korezara bilang, yang penting kitanya yang passionate gitu, kitanya yang dari diri dalamnya. kita. Iya, kita Oke. mau nanggepin tanggapannya gimana, tantangannya gimana. Oke, kok gue dengar ya dulu kan berarti suka ngeband kan? Iya, Iya dulu. kayaknya. Iya. Kayak ikut Jadi dulu lomba gue kan? denger nih cerita dulu lu sama band lu waktu SMA gitu ada ikut lomba nih di salah satu sekolah, dan lu udah latihan dengan bagus dan tampilnya juga oke, tapi hasilnya malah mengecewakan, dimana lu istilahnya dicurangin gitu lah. Jadi sekolah ingin mementingkan kepentingan mereka sendiri gitu. Ingat gak Ingat gua tuh? Kayaknya udah agak lupa sih. Pasti ini dari Jeremy kan. Karena gue dulu soal lomba bareng Jeremy. Cuman jujur gue anaknya tuh agak pelupa. Cuman untungnya gara-gara gue bukan pelupa lah, istilah gue nggak terlalu memikirkan something yang misalnya kayak kecewa atau apa tuh terlalu dalam, kayak udah kayak let go aja kayak. Ya mungkin waktu itu kejadiannya kurang lebih yang diceritain nih ya. Gue inget-inget sedikit. Cuman kalau nggak salah tuh vokalis kita sampai nangis kayaknya. Wow, nangis. Iya nggak sih? Iya nggak? Bener-bener kata. Mantan lu ya Jer? Jer mantan lu ya Jer? gimana? Kok disebut? Fakta baru. Ya pokoknya ya tapi ya yang cowok-cowok pada kayak ya udahlah gitulah. Ya. Ya kalau Berarti itu kan ibaratnya dikecewain kan kok. iya. Jadi iya. banyak juga kayak kita ngerasa waktu mau kita mengejar goal kita, ada aja yang bikin kita kecewa atau nggak sesuai ekspektasi kita. Iya bener Itu banget. Sebenarnya gimana tuh biar kita dalam keadaan kecewa mungkin marah ke Tuhan juga, tapi kita tetap harus bisa fokus ke goal kita tuh, gimana caranya sih? Balik lagi yang kayak gue bilang, gimana di diri lu sendiri. Karena lu gini, kalau misalnya orang lain mau kasih masukan walaupun lu
konsultasi ke siapa teman baik lu, tapi kalau lu nggak mendengarkan dan lu nggak menjalanin ya nggak akan bisa. Jadi gitu. Balik lagi ke diri lu sendiri. Apakah lu mau stuck di situ atau lu mau move on gitu. Gitu. Mindset kitanya Mindset. ya. Betul. Wah, Oke. bener sih. Tapi sebenarnya juga mindset itu juga harus dibentuk dari kemauan kita juga ya. Iya benar. Benar. Bingung juga berarti ya kalau dari dirinya belum siap ya berarti nggak bisa nuntut ya nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga. Iya. Toh diri kita juga yang emang tidak membuat itu terjadi gitu ya. Nah kalau Sebenarnya biar bisa kita nih buat pendengar kita juga, sobat kata yang lagi dengerin, supaya kita bisa punya mindset yang bagus gitu loh, supaya kita bisa tetap fokus ke masa depan Fokus kita, sama ke goal goal kita. kita. Kira-kira apa sih langkah yang kira-kira harus dilakuin gitu loh? Selalu berpikir positif aja kalau secara mindset. Maksudnya ya kalau lu berpikir negatif apa untungnya buat lu? Malah bikin diri lu stuck doang gitu. Nah, kalau lu berpikir positif walaupun progres lu cuman 1% atau 0,5%, tapi lu ada peningkatan, lu nggak stuck di situ. Gitu sih. Iya. kalau dari Ariel ada ini gak tips and trick gimana tetap fokus sama tujuan walaupun lu lagi merasa wah kayak gue gagal gitu. Tetap fokus ya. Apa ya gimana ya, kalau misalkan tujuan itu kan ya jangan menjadikan kalau misalkan kita gagal itu berarti tujuan kita tuh jangan sampai ya udah berarti tujuan gue emang udah nggak bisa gitu. Jadi jangan kayak gitu. Intinya walaupun maksudnya untuk kita mencapai tujuan juga nggak selalu mudah jalannya. Pasti kan ada kelak-keloknya, Betul. ada masalahnya gitu. Jadi Ada ya muter masalahnya itu kita jadiin motivasi sih menurut gue. Jadi gue misalnya ada masalah gitu, ya udah nggak apa-apa, berarti ini selangkah gue mencapai untuk ketujuan gue kayak gitu. Gue mikirnya selalu kayak gitu. Jadi jangan dipikirnya ini ada masalah nih berarti gue gagal deh, udah berarti gue ya udah gue di sini aja. Jangan mikir kayak gitu karena hidup kita tuh masih panjang gitu, kita nggak tahu Tuhan manggil kita kapan. Asik. Ih, astaga. Jadi masalahnya jadiin pembelajaran proses kita untuk nuju goal Ke itu. goal itu. Oke sip. Oke. Tapi kan banyak juga nih Ril, kayak kasus di mana anak-anak merasa gagal, mereka terjebak dan dalam kubangan itu. Jadi bisa misalnya ngalami suatu hal yang menyedihkan dalam hidup mereka, entah itu bersangkutan dengan tujuan hidup mereka dan mereka gagal. Mereka malah banyak yang stuck di situ loh. Kayak mereka tahu harusnya mereka mau maju, mereka tahu harusnya mereka bangkit tapi nggak bisa. Nah itu gimana? Buat mereka kan kesian juga kan mereka, waktunya terbuang, tenaganya juga. Menurut gue sih ini sih, kita pas lagi keadaan kita terpuruk kayak gitu, kita tuh harus benar-benar dekat sama Tuhan. Karena gue juga pernah ngerasain kayak di posisi kayak gitu kan, kayak bener-bener ngerasanya tuh bahkan orang lain tuh nggak ngerti kita gitu kan. Gimana sih gue kayak gini, kayaknya tujuan gue udah bukan kayak gini deh gitu. Cuman balik lagi kita harus tanya sama Tuhan. Tapi ya kalau kayak gitu jawaban Tuhan memang seiring berjalannya waktu gitu. Jadi kita juga harus tetap ya udah nggak apa-apa. Dan kita juga gini sih, kalau misalnya kita punya tujuan, kita harus tahu juga tujuan kita tuh realistis atau enggak gitu, sesuai nggak sama jalan kita kayak gitu. Nah kalau misalkan kita di pertengahan jalan kita lihat kayaknya tujuan gue bukan kayak gini deh, coba ingat lagi di awal pertama bikin tujuan itu kayak gimana gitu kan. Kalau emang ternyata seiring berjalannya waktu ya udah emang gue bener-bener gak bisa, coba cari tujuan lain yang istilahnya tuh di bawah standar lu sedikit gitu. Jadi misalnya tujuan lu awalnya gitu segini gitu, coba lu turunin sedikit, kira-kira jadi istilahnya lu ada arah buat kesana juga gitu. Jadi ketika lu udah di bawah sini, oh ya tujuan gue tuh bentar lagi nyampe sini nih, jadi lu tetap akan bisa ke tujuan yang ini gitu. Kalau menurut gue begitu. Jadi menurunkan standar sedikit menurut gue nggak apa-apa, tapi yang penting kita harus tetap melangkah ke depan gitu. Jangan kita malah stuck di tengah jalan gitu, karena menurut gue ya setiap hidup orang tuh pasti berharga gitu. Mereka tuh pasti punya tujuan yang indah di kedepannya, tinggal kitanya mau atau enggak buat mencapai tujuan itu gitu, memikirkan tujuan itu atau enggak gitu. Itu semua tergantung kitanya gitu. Berarti kayak mengatur ulang strategi ya buat mengatur buat ulang mencapai strategi. tujuan kita. Betul. Walaupun menurunkan tujuan atau goal kesana kayak jelek gitu ya. Iya, menurunkan standar ekspektasi. gitu kan. Tapi sebenarnya ada kebaikan di balik itu. Betul. Benar kayak gitu. Kalau dari Koreza sendiri gimana tuh kok? Tentang menurunkan tujuan kita sedikit tapi tetap ngarah ke situ.
Gimana? Kayak kita misalnya ada tujuan nih tinggi, tapi karena berbagai macam hal kita jadi nggak bisa. Tapi kita jadi kayak menurunin standar ekspektasi kita sedikit gitu. Jadi kita tetap bisa nyampe ke situ jadinya. Kalau gue sih untuk nyampe tujuan itu sebenarnya ya bukan mundur sih sebenarnya jatuhnya. Kayak mungkin kayak misalnya kayak kita dari sini, dari gereja mau ke istilah katanya mau ke GI, itu banyak jalan ya. Kayak kita nggak harus lewat Sudirman. Jadi ketika itu ganjil genap kita bisa lewat jalan belakang Tanah Abang. Seperti itu sih. Maksudnya bukan berarti kita harus mundur ke jauh banget ya. Kita bisa cari alternatif lain gitu. Iya pasti ada jalan lah ya. Bener. Oke, kalau lu kok kan udah berkecimpung di dunia musik lama banget nih. Jadi berarti dari awal lu udah milih kan buat oke, gue di sini nih passionnya. Nah tuh buat kayak gitu gimana sih caranya? Sampai bisa yakin dengan diri lu sendiri. Ya dari kitanya harus yakin. Nggak maksudnya dan juga kita masa SMA sebenarnya nggak tahu kalau karena gue orangnya logis ya. Jadi kayak apapun yang lu yakinin ya lu harus keep in your mind lu yakin itu. Jadi jangan kayak lu yakin terus besok kayak kayaknya enggak deh. Lu yakin istilah kata anak sekarang galau kayak kayak ya itu yang merusak mindset lu. Padahal lu awalnya tuh udah yakin. Tapi karena ada 1-2 rintangan lu kayak kayaknya enggak yakin deh. Kayak sebenarnya gitu jadinya. ya balik lagi ke jalan tuh banyak banget. Lu bisa belok kiri dikit terus belok ini bisa lewat gitu. Oke. Terus kalau dari Ariel gimana? Kan lu udah milih nih dunia entertainment gini, yang buat lu bisa passion lu di sini nih. Oke, dari gua akan fokus di sini dari dulu gitu. Kalau dari dulu, sebenarnya tujuan gua dulu sama sekarang tuh beda gitu. Kalau dulu gue main iklan kayak gitu-gitu, itu karena gue seneng, gue suka gitu. Gue suka, terus habis itu kan uangnya juga lumayan gitu kan, ya udah gue kasih ke orang tua kayak gitu. Nah kalau sekarang gue mikirnya gini, karena kan gue juga ketemu sama fans gitu istilahnya kan, orang-orang yang suka gitu. Nah gue tuh lebih mikirnya gimana caranya gue bisa bikin mereka seneng, gimana caranya gue bisa bikin mereka seneng ketemu gue, bahagia ketemu gue, ketawa ngelihat gue gitu. Jadi gue nggak cuman gue nggak cuman nari atau nyanyi gitu, gue gak cuman kayak gitu, tapi gue juga pengen menjadi orang yang mereka bilang oh iya ini lu tuh orangnya memang baik gitu, lu orangnya memang menyenangkan kayak gitu. Dan gue juga nggak cuman, maksudnya nggak cuman kayak gitu ya, tapi kan kadang kita ada kayak ketemu sama fans gitu kan. Nah di situ gimana caranya gue juga bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan gitu. Kadang mereka cerita, gue dengerin gitu kan. Kadang mereka nanya, kok lu bisa begini sih? Ya gue nyautin gitu lah. Jadi saya juga harus bisa jadi berkat buat mereka gitu. Kayak gitu. Sebisa mungkin mengusahakan diri supaya bisa berguna bagi orang lain. Selama ya emang ada kesempatan itu. Iya, jadi kayak dulu kan mikirnya ya udah buat kesenangan gue, karena gue emang seneng di dunia kayak gini gitu kan. Nah kalau sekarang tuh hubungannya tuh bukan cuman gue main iklan satu gitu, isinya kan satu arah itu kan. Tapi kalau sekarang tuh udah 2 arah gitu. Gue harus gimana interaksinya sama fans gue kayak gitu. Fokusnya udah bukan ke diri sendiri ya. Lebih mementingkan orang lain. Iya. Ya ini menarik juga sih. Jadi tadi kan lo udah sempat singgung kayak gimana jadi berkat. Berarti di tengah kesibukan lo di dunia entertainment, gimana cara lo supaya bisa tetap jadi berkat dan memuliakan Tuhan gitu. Nah tuh kira-kira gimana tuh? Kan kadang kan dunia pelayanan sama dunia yang kita tekuni, misalnya passion kita, cukup berbanding terbalik kan. Kayak gak ada hubungannya pelayanan sama di passion gue. Nah tuh kira-kira gimana sih cara mengatasi kayak ya gitu perbenturan gitu. Balik lagi sih kalau gue kayak gitu, apa yang udah diajarkan dari dulu gitu ya, tentang Tuhan ngajarin kita harus berbuat baik sama orang, terus cara kita nanggepin orang kayak gimana gitu. Misalkan ya kalau ada orang yang jahat gitu sama kita, ya kita juga jangan jahatin balik kayak gitulah istilahnya kan. Tuhan suruh balas kejahatan dengan kebaikan ya kayak gitu. Jadi semua harus gitu sih. Memang sih kadang juga gak segampang itu, karena kan kalau dunia entertainment kan emang ini ya agak cukup susah gitu, sulit keras gitu hidupnya. Jadi nggak apa-apa sih, maksudnya yang penting belajar, dan sebenarnya intinya tuh niat dan itikat baik kita gitu.
menurut gue ya. Ketika kita tuh udah iya gue tuh mau jadi berdampak nih di lingkungan ini, gue pengen nih jadi nggak mau yang kayak ikutan yang orang-orang lain gitu, misalnya yang jahat-jahat gitu. Gue pengen kayak gitu dan harus didoain juga sih tetap, karena susah gitu menurut gue. Harus banyak-banyak berdoa lah istilahnya, dan harus bener-bener balik lagi ke firman kan, sering renungan juga, harus sering renungan. Jadi kita tahu nih, oh ketika kita melakukan ini, oke, jalan gue salah nih, gue harusnya nggak kayak gini gitu. Kayak gitu. Soalnya kita udah tahu mana yang benar. Mana yang benar, mana yang enggak gitu. Jadi gitu sih. Berarti walaupun kita ibaratnya udah mulai menekuni goal kita, udah ada di atas, juga attitude tetap penting. Etika Penting. Penting banget itu. Kalau Koko gimana nih? Di panggung kan ngeband gitu kan. Gimana cara Koko apa sih mencerminkan karakter Kristus gitu loh? Kan supaya jadi berkat buat sesama gitu. Ya kalau misalnya mau ngomongin ngeband di atas panggungnya mungkin kita agak sulit ya, cuma karena emang nggak bisa. Mungkin tapi kita bisa dari jujur musik itu emang penting banget attitude, karena musik itu berawal dari pertemanan, kayak teamwork kan. Jadi lu harus istilah katanya menjalin hubungan baik dengan semua teman-teman, karena itu nanti yang akan bermain bersama lo di panggung. Nggak mungkin kan gak enak kan, kalau nggak enak nggak mungkin juga kita kerja bareng gitu lah. Jadi mungkin dari situ kita istilah katanya berdampak buat orang, attitude harus dijaga, tetap stay positif, kasih energi positif juga ke teman-teman gitu. Bener sih, soalnya kita juga makhluk sosial, nanti kita dari kecil harus attitude-nya bagus di keluarga, terus sekolah, pertemanan, terus nanti juga tempat kerja sama rekan-rekan kerja, itu attitude penting banget benar-benar. Ya bener sih, soalnya gue kan juga ikut di band kan di sekolah. Band, dan tuh kita berlapan. Banyak banget sih emang kayak pertentangan gitu. Iya benar. Kayak misal ego itu harus dikurangi. Iya. Bener tuh. Ada waktu itu lagi mau lomba misalnya, udah hamin berapa tiba-tiba ada orang yang mau mundur gitu. Gue nggak mau. Kan susah kan jadinya. Jadi emang penting sih buat nyatuin pikiran gitu di satu kelompok. Yang gue belajar dari musik itu teamwork. Kayak let's say kayak gini lah. Di musik itu lu nggak akan bisa kerja lu kalau nggak punya teamwork, karena lu nggak bisa sendiri. Ya bisa at least kalau lu pemain piano solo atau ya istilahnya yang begitu solo. Cuman kalau untuk gue sebasis, lu butuh partner dan lu butuh rekan-rekan yang mengajak lu itu kayak lu nggak akan bisa kerja kalau lu nggak punya relasi yang baik. Beda sama pekerjaan yang umum lah. Iya, lu nggak kenal siapapun di kantor itu, lu lamar kerjaan lu bisa masuk. Ini agak berbeda gitu. Jadi attitude tuh penting banget kalau di situ. Dan mungkin di Ariel juga dunia entertainment, teamwork juga salah satu yang paling penting ya. Iya, penting banget, apalagi kan kalau perform rame-rame juga kan. Nah kalau ada yang sebel satu sama lain gimana tuh? Makanya sih. Atau mau diceritain lagi sih? Aduh, enggak lah. Bisa disengkat terus lagi disengkat kan, ada yang baperan misalkan, woi lu sengkat gua. Jangan gitu. Kacau itu sih. Jadi pengalaman pribadi ya jadinya. Enggak. Kalau gitu mah, kalau udah kayak gitu emang ya udahlah. Saya kan emang pasti orang bisa jatuh gitu. Nggak mikirnya sampai ini sih. Yang penting tuh kalau kayak gitu ya kita harus buat diri kita dulu yang menyenangkan, menurut gue gitu ya. Karena kita tuh ngubah orang tuh susah gitu. Kalau yang maksudnya ya sifat orang beda-beda gitu. Gue juga nggak bilang semua orang baik yang ada di lingkungan gue gitu. Ada juga yang enggak gitu. Tapi ya gimana gue yang buat mereka menyenangkan gitu. Jadi ketika orang yang jahat sama gue, ya udah gitu, saya kan ya tapi dia baik deh sama gue, saya gitu kan. Misalnya orang jahat pun kalau bisa ngeliat orang gitu baik pasti kan kayak gitu. Iya, kalau lu juga panas ya kebakaran banget sih. Jadi nggak akan bisa perform kalau kayak gitu, nggak nyambung chemistry-nya gitu istilahnya. Gitu sih. Tapi attitude memang penting gitu, karena kalau di sini juga gue juga diajarin buat attitude-nya tuh bagus gitu, karena kan itu kan istilahnya tuh harga diri sebuah tim. Gue juga ya. Orang tuh terkenal kalau misalnya, oh ya nih grup ini tuh baik gitu, grup ini tuh sopan, bagus gitu. Jadi orang tuh udah tahu, oh ini attitude-nya bagus gitu, kayak gitu. Jadi menurut gue penting sih juga. Karena yang dari dalam akan keluar. Betul, terpancar ya, benar-benar. Iya. Betul sekali. Yang penting beauty inside, outside juga beauty. Iya. Kayak kebalik ya. Gue ngomong fresh outside itu jadi kayak iklan ya. Tadinya juga kok kayak salah. Iya. Pokoknya luar dalam
dalam tetap cantik. Iya, tetap betul. memancarkan kasih. Bagus. Iya. Ini udah agak seret. Iya. Kayak kalau mau lanjut cerita sharing susah ya. Ini Iya, kayak di gimana? depan bukan pajangan, Nah, ini Oh, bisa iya. diminum Oh, ini nih. bukan Nah, pajangan bisa nih ya. diminum ya? Bukan. Bisa diminum ya? Tuh bisa diangkat, Iya. bisa Oh diangkat. iya, iya. Oh, bisa bisa diangkat. Nah, boleh nih minum dulu Cip, nih. Coba Iya. dulu, coba. Ini nggak tawar kan ya? Oh, Enggak enggak. dong. Ini dari mana, Jel? Ini dari Delicious, bisa didapetin di Caremart, aplikasi Gereja Kristus Ketapang. Ini tuh fresh banget, bener-bener buah asli, yaitu mangga. Ini Oh, ini jambu. mangga. Aduh, duh. Enak ya. Enak ya? Oke. Manisnya pas sih. Ini Jadi asik kalau banget. ada sobat kata yang mau beli bisa beli di mana Jel tadi? Bisa beli di aplikasi Gereja Kristus Ketapang. Betul Lebih tepatnya banget. Caremart. Nanti ada kita cantumin di description box. Iya betul. Langsung aja diklik. Oke, sobat Oke. kata. Iya. Bijak gak tuh? Iya, itu menyentuh banget. Kita ada game yang seru nih. Benar. Apa Jel nama gamenya? Pernah nggak pernah? Pernah nggak nggak ya? Di game ini kita akan kasih kalian pertanyaan dan kalian akan memberi jawaban dengan ini. Iya. Centang untuk pernah dan silang untuk tidak pernah. Oke, kita latihan dulu kali ya. Boleh. Oke. Coba Oke. soal pertama ini masih contoh ya. Ya patah. Sama Oke. nih. Pegang berarti pegang Pakai reto pakai ini, ya. pakai ini. Ya. Pernah nggak ya ketiduran waktu lagi kebaktian? 1, 2, 3. Oh, gercep banget. Gercep Bahkan banget. sebelum 3 udah ya. Pernah ya. Wah, oke, Pernah tapi ya? ini masih latihan. Jadi nggak Iya. apa-apa, simpen dalam hati aja Oh, iya. dosa-dosanya. Bilang sama Tuhan nanti. Iya, iya, minta maaf ya Tuhan maaf. gitu ya.